Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Haji Indonesia yang hari ini berada di Tanah Suci dan juga keluarga jemaah Haji Indonesia di tanah air. Alhamdulillah, segala puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya dan juga kesehatan khususnya kepada jemaah Haji Indonesia yang telah selesai menjalankan seluruh rangkaian haji dengan aman, nyaman, dan lancar. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang dengan perjuangannya lah kita bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik dan kita berharap kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Jemaah Haji Indonesia yang kami cintai, hari ini Jumat 13 Juni 2025 ada beberapa hal penting yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Pertama, pemberhentian sementara operasional bus sholawat. Berdasarkan ketentuan otoritas pemerintah Saudi dan juga Masjidil Haram, operasional layanan bus sholawat dari hotel ke Masjidil Haram akan dihentikan sementara, yaitu pada pukul 6 waktu setempat. Dan bus sholawat juga akan kembali beroperasi pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Terutama pada masa pemberhentian sementara bus sholawat, jemaah haji diimbau untuk melaksanakan salat Jumat di hotel atau masjid-masjid terdekat di sekitar hotel. Yang kedua, terkait dengan barang bawaan. Terkait dengan barang bawaan, jemaah haji dilarang membawa tas ransel al-muzna yang berisi barang bawaan ke dalam kabin maupun bagasi pesawat. Tas ini hanya untuk untuk keperluan di Tanah Suci, bukan sebagai tas bawaan ke tanah air. Jika ingin dibawa, jamaah haji Indonesia bisa dilipat dan dimasukkan kembali ke koper. Perlu kami ingatkan bahwa tas koper yang boleh dibawa oleh jamaah ke kabin pesawat hanya koper kabin dan tas paspor yang berisi dokumen penting. Selain itu tidak diperkenankan. PPIH mengimbau kepada jemaah haji agar senantiasa menaati ketentuan ini demi keamanan dan juga kenyamanan diri. Ketiga, jadwal pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air. Terdapat 18 kelompok terbang yang dijadwalkan pulang ke tanah air dengan rincian sebagai berikut. Pertama, kloter 6 embarkasi Surabaya, kloter 4 embarkasi Makassar, kloter 2 embarkasi Padang, kloter 2 embarkasi Medan, kloter 4 embarkasi Jakarta Bekasi, kloter 2 embarkasi Batam, kloter 7 embarkasi Surabaya, kloter 6 embarkasi Jakarta Pondok Gede atau UPG, kloter 5 Jakarta Bekasi atau JKS, kloter 5 embarkasi Jakarta Pondok Gede, kloter 4 embarkasi Solo atau SOC, kloter 2 embarkasi Palembang, kloter 8 embarkasi Jakarta Pondok Gede, kloter 8 embarkasi Surabaya, kloter 3 embarkasi Lombok atau LOP, kloter 2 embarkasi Kertajati di Majalengka, kloter 5 embarkasi Solo, dan yang terakhir yaitu kloter 5 embarkasi Makassar atau UPG. Jemaah Haji Indonesia yang kami muliakan, layanan debarkasi asrama haji. Seiring dengan fase kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci, ada 14 asrama haji yang digunakan sebagai embarkasi atau debarkasi yang telah menyiapkan layanan kedatangan para tamu Allah. Setelah acara pelepasan jemaah haji untuk pulang ke daerah masing-masing, petugas haji dari bidang kesehatan akan menjelaskan terkait masa berlaku kartu kesehatan, lalu dilanjutkan dengan penyerahan paspor, sedangkan air zam-zam dapat diberikan secara langsung kepada jemaah haji atau panitia haji dari daerah. Selanjutnya untuk layanan akomodasi, telah disiapkan penginapan bagi jemaah haji yang tidak langsung pulang ke rumah atau menunggu jemputan keluarga. Bahkan, jemaah haji juga bisa menginap selama 1 malam di asrama haji bila diperlukan. Selama di embarkasi atau di debarkasi, jemaah haji akan mendapatkan snack selamat datang saat tiba di asrama haji. Juga menyiapkan bus untuk membawa jemaah haji dari bandara ke asrama haji, serta menyiapkan ambulan dan minibus
untuk membawa jemaah haji yang sakit, lansia, atau disabilitas, termasuk menyiapkan truk untuk membawa koper bagi bagasi jemaah haji. Selain itu, asrama haji juga menyiapkan layanan kesehatan bagi jemaah haji seperti pemeriksaan kesehatan, pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat darurat, pemeriksaan laboratorium dan penunjang, pelayanan rujukan ke rumah sakit, pelayanan kekarantinaan kesehatan, penanganan jemaah haji wafat di pesawat saat pulang, jalur fast track bagi jemaah sakit, lansia dan disabilitas, serta kursi roda. Asrama haji juga menyiapkan layanan porter barang bawaan jemaah haji ke tempat terdekat. Memasuki fase pemulangan, jemaah haji untuk diimbau menjaga kesehatan sebaik mungkin dengan cara menjaga asupan gizi yang baik, kemudian minum air putih yang cukup, dan juga membatasi aktivitas di luar hotel. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh jemaah haji Indonesia: pertama, istirahat yang cukup menjelang perjalanan pulang ke Tanah Suci, menggunakan masker di tempat ramai atau di pusat perbelanjaan, dan juga selalu melapor kepada petugas kesehatan jika mengalami keluhan kesehatan. Petugas kesehatan bersiaga penuh di hotel, di sektor, dan juga di bandara. Dan jangan segan-segan untuk meminta bantuan petugas bila diperlukan. Jemaah haji Indonesia yang saat ini berada di Tanah Suci yang kami muliakan, dan juga keluarga jemaah di tanah air yang berbahagia, kepada seluruh jemaah haji yang akan kembali ke tanah air, kami berdoa semoga perjalanan pulang dapat berjalan lancar dan aman. Seluruh jemaah haji tanah air juga mendapatkan dalam kondisi sehat walafiat, membawa kemabruran, serta dapat terus diamalkan di tengah keluarga dan masyarakat. Kepada keluarga jemaah haji di tanah air, kami mohon bantuan untuk terus serta menyampaikan informasi penting ini. Sampaikan informasi yang akurat dan edukasi yang bermanfaat kepada mereka, sehingga mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan lebih tenang, khidmat, dan penuh makna. Mari kita berdoa khususnya bagi jemaah haji Indonesia agar memperoleh haji yang mabrur, dan kemabruran jemaah haji Indonesia dapat membawa Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.